Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pemikiran Fadlur Rahman dengan hermeneutika double movement-nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Fadlur Rahman merupakan salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang lahir di Hazara, Pakistan tahun 1919. Beliau merupakan salah satu tokoh hermeneutik modern dengan gagasan double movement-nya yang fenomenal. Kali ini kita akan mencari kata ahli kitab masih adakah sampai saat ini sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dengan mencoba mengaplikasikan hermeneutika Fadlur Rahman dalam memecahkan problematika nikah beda agama di kalangan umat Islam. Secara bahasa, ahli kitab adalah orang yang mempunyai kitab. Artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Secara singkat, ahli kitab bisa diartikan sebagai orang yang mempercayai salah satu nabi dan percaya dengan kitab suci, baik Yahudi maupun Nasrani. Di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 31 kali dengan jelas penggunaan kata ahli kitab. Dari 31 ayat tersebut, 27 ayat memandang ahli kitab secara kritis, sementara 4 sisanya memandang ahli kitab secara apresiatif dan simpatik. Berikut bunyi ayat tentang ahli kitab yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Konsep hermeneutika Fadlur Rahman terlihat dalam mekanisme double movement atau gerakan ganda. Pertama bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Quran diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut hadir sebagai jawabannya. Kedua, dari masa Al-Quran diturunkan setelah menemukan prinsip-prinsip umum, kembali lagi ke masa sekarang, dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran prinsip yang bersifat umum tersebut harus dituduhkan dalam konteks sosiohistoris konkret sekarang. Dari gerakan pertama akan menemukan respon Qur'ani dari ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana sebenarnya sebuah ayat menjawab problematika pada saat ayat diturunkan. Dari gerakan pertama tersebut akan ditemukan dua analisa, yaitu legal spesifik dan ideal moral. Legal spesifik yaitu ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus, dan ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Quran setelah ditemukan keduanya kemudian ditarik kembali ke masa sekarang sebagai jawaban atas problematika yang sedang terjadi. Aplikasi hermeneutika Fadlur Rahman terhadap pemahaman ahli kitab dalam Al-Quran terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ahli kitab masa sekarang, ahli kitab pra-Islam, dan ahli kitab masa pewahyuan. Jika melihat secara realitas, yang mana disebutkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani pada masa ini adalah mereka yang menuhankan Yesus atau Nasrani, dan Yahudi yang juga mengubah kitab suci mereka. Melihat realitas tersebut, kita dikembalikan kepada masa dahulu, yaitu masa pra-Islam, maka keadaan Yahudi dan Nasrani berada dalam kegelapan. Orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa
juga mengalami hal yang sama. Nilai-nilai spiritual mereka diabaikan sambil membenarkan diri dan menganiaya selain kelompoknya. Begitu pula Nasrani yang mengikuti Nabi Isa setelah tenggelam dalam pengkultusan Nabi Agung hingga menjadikannya anak Tuhan. Allah kemudian mengutus Nabi yang membawa ajaran meluruskan kesesatan dan kekeliruan umat manusia. Akan tetapi sayangnya sebagian mereka menerimanya dan sebagian lainnya berlarut bahkan meningkatkan kesesatannya justru setelah datangnya bukti yang nyata. Langkah selanjutnya menentukan jawaban spesifik dari ayat tersebut bahwa ahli kitab masih ada sampai sekarang. Kemudian ideal moral yang dapat kita ambil adanya banyaknya agama adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kalimatun sawa atau satu kesatuan. Dan menjadikan sebuah jawaban bahwa pada masa ini masih ada ahli kitab karena keimanan mereka dari pra-Islam, masa pewahyuan, hingga sekarang tetap sama. Relevansi aplikasi hermeneutika double movement Fazlur Rahman terhadap pemahaman ahli kitab dalam konteks Indonesia adalah adanya pembaharuan hukum pernikahan beda agama. Kebolehan pernikahan beda agama dalam hal ini disebabkan karena ditemukannya ideal moral dari banyaknya agama yang ada di Indonesia yaitu fastabiqul khairat dan kalimatun sawa. Dengan adanya kedua prinsip tersebut, maka akan menghindarkan ketidakadilan, ketidakrukunan, ataupun ketidakharmonisan dalam keluarga. Menjadi tugas tersendiri bagi mereka yang menginginkan adanya pernikahan beda agama untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan menemukan persamaan atau persatuan dalam berumah tangga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.